Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Pertama, izinkan kami. Tapi kita ada di sisi sahabat gender selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan bahasa alam. Serta teman-teman yang menyaksikan video ini, terima kasih banyak. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok kelas R. Pertama, saya Profesor Angger Sudarsono, NBI 1462300168. Dan kita dua rekan saya yaitu Saya Ahmad Faik Fawasaris, NBI 14623000206. Saya Karisma Arjuna Putra dengan NBI 14623002009. ya, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penugasan 6 yaitu analisis performa model NLP. Adapun topik yang kami angkat adalah klasifikasi diagnosa pneumonia berdasarkan kode ICD-10 dari catatan klinis pasien. Sederhananya, kami mencoba membangun model kecerdasan buatan yang bisa membaca catatan medis seorang pasien, lalu menebak jenis diagnosa pneumonia secara otomatis. Dan yang menarik, kami tidak hanya membangun satu model, tapi membandingkan dua pendekatan yang berbeda, yaitu support vector machine dari dunia machine learning klasik dan jaringan saraf tiruan dari dunia deep learning. Dalam presentasi ini, kami akan tunjukkan bagaimana keduanya bekerja, seberapa baik hasilnya, dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hasil tersebut. Sebelum masuk ke dalamnya, izinkan saya memberikan gambaran alur presentasi kami. Ada yaitu 6 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Itu terdiri dari latar belakang masalah dan tujuan. Yang kedua yaitu dataset, data klinis pneumonia dan pembersihan. Yang ketiga yaitu metode, yaitu dengan metode model, fitur, dan matriks evaluasi. Yang keempat yaitu adalah hasil, membandingkan performa dan use metric. Yang kelima, diskusi, yaitu terdiri dari analisis, error, dan penyebab. Yang keenam yaitu kesimpulan, temuan, perbaikan, dan rekomendasi. Selanjutnya, nah, untuk pendahuluan ya ini terbelakang dan masalah. Dalam praktik medis, setiap diagnosa penyakit dicatat menggunakan sistem kode standar internasional yang disebut ICD-10. Untuk pneumonia, contoh ada kode C15.0 dan C15.1. Yaitu kode C15.0 untuk pneumonia akibat bakteri Klebsiella, dan yang C15.1 yaitu untuk Pseudomonas dan seterusnya. Kode-kode ini penting karena dipakai untuk rekam medis, klaim asuransi, asuransi, hingga statistik kesehatan nasional. Masalahnya, penentuan kode yang tepat tidak mudah. Seorang dokter harus membaca anamnesis, yaitu catatan keluhan dan riwayat pasien, kemudian menggabungkan dengan hasil pembacaan ronsen thorax dan keahlian khusus. Lalu menyimpulkan kode diagnosa paling sesuai. Proses ini menuntut waktu, penelitian, dan keahlian khusus. Dari inisial muncul pernyataan yang menjadi dasar penelitian kami, yaitu memungkinkan sebuah model NLP atau pengolahan bahasa alami berarti untuk membaca catatan klinis tersebut lalu memprediksi diagnosa secara otomatis. Namun, seperti akan kami tunjukkan nanti, persoalan ini jauh lebih rumit daripada kelihatannya. Setidaknya ada 3 tantangan besar. Tantangan pertama ini adalah masalah multi kelas dengan gejala klinis yang mirip antar kelas. Yang kedua yaitu datanya tidak seimbang. Ada satu kelas yang jumlahnya sangat mendominasi, sementara kelas lain sangat sedikit. Yang ketiga yaitu tantangan inilah yang nantinya sangat mempengaruhi hasil model kami, yaitu tes medis kompleks yaitu tadi. Oke, next.
Oke, untuk tujuan peneliti ada empat, yaitu membangun dan membandingkan dua paradigma SVM, machine learning versus neural network, deep learning untuk klasifikasi data. Berangkat dari masalah tadi, kami menetapkan empat tujuan. Jadi ini tadi ya, ada membangun dan membandingkan, menganalisa kesalahan, mengevaluasi menyeluruh, dan membuktikan perbaikan. Dari kami ingin melihat untuk kasus dan ukuran data seperti ini, pendekatan mana yang lebih unggul. Baik, next. Untuk data klinis penima 2025 ini akan disampaikan oleh rekan saya. Bawah, dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya terangkan tentang data klinis pneumonia pada tahun 2025. Baik, terima kasih Mas Kausar. Untuk data kami bernama dataset klinis pneumonia tahun 2025. Setiap baris data terdiri dari 3 bagian: catatan dan data klinis atau anamnesis, hasil bacaan ronsen, toraks, dan label berupa kode diagnosis ICD-10. Pada awalnya ini berisi 500 baris data mantra, tetapi ketika kami periksa satu persatu, kami menemukan cukup banyak masalah kualitas data. Ada label yang jelas rusak akibat kesalahan pembacaan file. Misalnya, muncul tulisan aneh seperti K, ada, dan gatif yang sebenarnya merupakan potongan kata yang terpotong salah. Ada pula 30 baris yang sama sekali tidak memiliki label diagnosis. Dan ada beberapa kelas yang sangat langka, misalnya kode J13 dan J15.3 yang masing-masing hanya punya 2 sampel. Jumlah seperti ini terlalu sedikit sehingga tidak bisa dipakai dalam pengujian silang 5 lipatan yang akan kami jelaskan nanti. Semua data bermasalah tersebut kami yang melalui proses pembersihan. Hasil akhirnya kami mendapatkan 412 baris data yang bersih. Dengan 6 kelas diagnosis, yaitu J15.0, kemudian J15.1, J15.2, J15.4, J15.5, dan J15.8. Seperti yang ada pada gambar dengan grafik distribusi di seimbang, kelas J15.0 mendominasi dengan sekitar 25% dari seluruh data, sedangkan kelas J15.1 hanya sekitar 9%. Ketimpangan jumlah ini seperti akan kita lihat menjadi yang masalah utama dari performa model. Selanjutnya, 2 model yang dibandingkan. Mengenai metode alur kerja kami dapat dilihat pada bagian atas slide. Yang pertama, tes klinis plus ronsen, kemudian pembersihan. Selanjutnya ada PDF 3000 fitur. Selanjutnya model dan prediksi kode ICD-10. Mula-mula teks klinis dan hasil ronsen kami gabungkan menjadi satu. Lalu data dibersihkan. Kemudian teks tersebut kami ubah menjadi bentuk angka menggunakan teknik yang disebut TF-IDF dengan 3000 fitur secara sederhana. TF-IDF mengukur seberapa penting sebuah kata dalam sebuah dokumen. Setelah menjadi angka, barulah data masuk ke model untuk menghasilkan prediksi kode ICD-10. Model pertama di sisi kiri adalah SVM atau Support Vector Machine. Ini adalah model machine learning klasik yang bekerja dengan mencari garis atau batas pemisah paling
optimal dan terkelas. Kelebihannya, SVM sangat cepat, kurang dari 1 detik untuk setiap putaran pelatihan, dan secara umum cocok untuk dataset berukuran kecil seperti milik kami. Model kedua di sisi kanan adalah MLP atau Multi Layer Perceptron. Ini adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang memiliki pendekatan deep learning dengan 2 lapisan tersembunyi berisi 128 dan 64 neuron. Model ini belajar mengenali pola secara bertingkat dan menyeluruh. Perlu kami jelaskan di sini, model deep learning yang berbasis urutan kata seperti LSTM sebenarnya membutuhkan data hingga ribuan sampel agar bekerja optimal. Karena data kami hanya 420 sampel, kami memilih MLP sebagai perwakilan deep learning yang lebih realistis dan adil untuk dibandingkan pada skala data ini. Selanjutnya, metrik evaluasi dan validasi. Yang pasti ditanyakan pasti bagaimana cara kami menguji model secara adil. Kami menggunakan metode 5-fold derived cross validation. Untuk yang pertama ada akurasi, kemudian precision and recall, kemudian F1 score, dan yang terakhir confusion matrix. Prinsipnya data dibagi menjadi 5 bagian dengan proporsi tiap kelas yang selalu dijaga sama. Kemudian model dilatih dan diuji sebanyak 5 kali secara bergiliran. Tujuannya agar hasil yang kami peroleh benar-benar stabil dan bukan sekadar kebetulan pada satu pembagian data tertentu. Untuk menilai performa kami sengaja memakai lebih dari 3 metrik yang saling melengkapi, yaitu ada yang pertama ada akurasi, yaitu proporsi prediksi yang benar, namun perlu precision dan recall. Kami sangat menekankan recall karena dalam konteks medis melakukan diagnosis yang benar itu adalah jauh lebih berbahaya daripada sekedar salah alarm. Lalu ada F1 score dalam versi weighted dan makro, khususnya makro F1. Ini berguna untuk menyingkap performa model pada kelas-kelas minoritas. Dan terakhir, confusion matrix yang menunjukkan pola kesalahan model secara detail antar kelas. Sering muncul pertanyaan, mengapa kami tidak memakai matrix perplexity atau BLI yang juga populer di NLP? Untuk jawabannya sederhana. Perplexity itu dipakai untuk tugas language modeling, sedangkan BLIO untuk tugas penerjemahan atau text generation. Sementara pada tugas kami adalah klasifikasi, jadi kedua matrik itu memang tidak relevan untuk kasus kita. Sebagai gantinya, kami justru menambahkan makro F1 yang jauh lebih informatif untuk menilai kondisi data tidak sebanding seperti milik kami. Selanjutnya ada hasil perbandingan performa SVM versus MLP. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu hasil grafik batang di layar membandingkan performa SVM yang berwarna ungu dengan MLP yang berwarna kuning merah pada 4 metrik tadi. Jika terlihat sekilas angka akurasi keduanya berkisar di 25% dan mungkin terlihat lumayan. Tapi mohon perhatikan dua hal penting yang kami tandai di panel kanan sebagai sinyal bahaya. Pertama, nilai akurasi sekitar 25% itu ternyata hampir persis sama dengan porsi kelas terbesar kita, yaitu J15.0
yang juga sekitar 25% ini mencurigakan. Kedua, nilai advance score yang hanya sekitar 11-12% jauh lebih rendah daripada akurasinya. Kombinasi dua gejala ini adalah tanda klasik bahwa model memungkinkan besar hanya menebak satu kelas yang dominan dan mengabaikan kelas-kelas lainnya. Kalau kita bandingkan dengan kedua model SVM sedikit lebih unggul dari MLP, terutama pada precision dan advance score. Tetapi harus jujur kami akui, sama-sama rendah dugaan bahwa model yang hanya menebak salah satu kelas ini akan kami buktikan sebentar lagi. Selanjutnya ada hasil dari stabilitas antar volt. Sebelum ke pembuktian itu, kami ingin menunjukkan satu hal positif, yaitu konsistensi hasil grafik. Hasil grafik ini menampilkan nilai akurasi pada setiap volt atau putaran pengujian. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa kedua model cukup lonjakan yang aneh atau ekstrim dari satu putaran ke putaran lainnya. Secara angka, SVM memiliki akurasi rata-rata sekitar 25,7% dengan simpangan baku hanya 0,87. Sementara MLP bahkan lebih stabil hingga simpangan baku 0,45. Artinya meskipun nilai performanya rendah, hasil ini konsisten dan dapat dipercaya pada nilai yang lebih rendah. Tetaplah sebuah masalah yang harus kita jelaskan untuk membedah akar masalahnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan kami yaitu Karisma untuk melanjutkan presentasi kami. Baik, saya lanjutkan. Di layar ada dua conversion metric untuk model SVM di kiri dan MLP di kanan. Cara membacanya, baris menunjukkan label diagnosis yang sebenarnya, sedangkan kolom menunjukkan apa yang diprediksi oleh model. Idealnya jika model bekerja dengan baik, angka-angka yang besar akan terkumpul di garis diagonal dan kiri ke atas, kanan ke bawah. Tetapi baik pada SVM maupun MLP, hampir seluruh sampel justru menumpuk di satu kolom saja, yaitu kolom C15.0. Ini artinya apapun kondisi klinis pasien yang sebenarnya, model cenderung selalu menebak diagnosis C15.0. Kelas-kelas minoritas seperti C15.1, C15.2, dan C15.5 nyaris tidak pernah diprediksi sama sekali. Nilai recall mereka mendekati 0%. Inilah yang kami istilahkan sebagai model yang kolaps ke kelas mayoritas. Nah, ini adalah alasan sebenarnya mengapa tadi akurasi terlihat 25%, tetapi F1 score-nya hanya 11%. Model itu mendapatkan 25% benar semata-mata karena kebetulan 25% data memang berlabel C15.0. Dalam konteks aplikasi media nyata, perilaku seperti ini sangat berbahaya karena model tersebut praktis melewatkan sebagian besar deteksi yang sesungguhnya. Next. Mengapa performanya rendah? Yang pertama yaitu data yang tidak seimbang. Karena satu kelas sangat mendominasi, model mengambil jalan aman dengan selalu menebak kelas mayoritas tapi menekan total kesalahan. Yang kedua, fitur klinis yang tumpang tindih. Gejala antar tipe pneumonia itu memang mirip, seperti batuk, demam, dan sesak nafas, sehingga TF-IDF kesulitan menangkap perbedaan halus di antara mereka. Yang ketiga yaitu ukuran dataset yang terlalu kecil. 412 sampel itu terlalu sedikit sehingga model deep learning seperti MLP tidak mendapatkan keunggulan apapun. Dan penyebab keempat, keterbatasan representasi fitur. FIDF hanya menghitung kemunculan kata tanpa memahami urutan maupun makna medisnya, sehingga sinonim atau singkatan dianggap sebagai satu kata yang benar-benar berbeda. Dengan kata lain, letak hambatan utama ada pada data, bukan pada modelnya. Next. Nah, jika akar masalahnya memang ada pada data, maka kita tidak akan berhenti hanya pada kesimpulan itu. Kita membuktikan lewat sebuah eksperimen terkontrol. Kami menjalankan ulang model SVM yang sama persis, tapi kali ini kami menambahkan satu pengaturan bernama class weight balance.
Pengaturan ini memberikan bobot yang lebih besar kepada kelas-kelas minoritas tanpa mengubah arsitektur modelnya sama sekali. Dan hasilnya sungguh, sungguh membuka mata. Perhatikan angka makro di F1 di sisi kiri, yaitu nilainya melonjak dari 8,96% menjadi 19,33%, yang artinya itu naik 2 kali lipat atau bertambah sekitar 10 poin. Dan ada grafik di sebelah kanan yang menampilkan recall untuk tiap kelas. Pada versi baseline yang berwarna abu-abu, hanya kelas J15.0 yang tinggi, sementara kelas lain nyaris nol. Namun setelah kami seimbangkan yang berwarna kuning, prediksi model mulai menyebar. Kelas seperti J15.2 dan titik 4 kini mulai bisa terdeteksi. Sebagai konsekuensinya, nilai akurasi sedikit menurun, tapi model yang dihasilkan jadi jauh lebih adil dan lebih berguna. Dan ini adalah bukti nyata bahwa memperbaiki sisi data jauh lebih berdampak daripada sekedar mengganti jenis model. Next, untuk kesimpulannya dari keseluruhan presentasi ini, kita menarik 3 temuan utama, yaitu yang pertama, akurasi dapat menyesatkan. Nilai 25% yang tampak lumayan itu mencerminkan kelas mayoritas karena model kolaps menebak J15.0 yang berhasil mengungkapkan kegagalan sebenarnya, justru makro F1 dan conversion metric. Pelajaran pentingnya jangan pernah menilai sebuah model hanya dari angka akurasi, terutama pada data yang tidak seimbang. Yang kedua adalah kedua model SVM terbukti sedikit lebih unggul dan jauh lebih efisien daripada MLP pada skala data ini. Keunggulan deep learning belum tentu tampak justru karena datanya terlalu sedikit. Dan yang ketiga, yang paling utama adalah terbukti sekadar penyimbangan kelas saja sudah mampu melipat gandakan makro F1. Ini menegaskan bahwa kualitas dan keseimbangan data jauh menentukan hasil daripada sekedar memilih arsitektur model yang canggih. Next. Berdasarkan temuan tersebut, kita menyusun 4 rekomendasi perbaikan untuk penelitian ke depan, yaitu menyeimbangkan kelas menggunakan teknik seperti smooth atau class weak. Yang kedua, memperbesar ukuran dataset. Yang ketiga, menggunakan representasi fitur yang lebih bermakna seperti word to vec atau fast text agar model memahami makna antar istilah klinis. Dan keempat, yaitu memanfaatkan transfer learning menggunakan Indobird, yaitu model bahasa yang sudah dilatih memahami konteks bahasa Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.